Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Dwi Matasoli dengan NIM 192231006 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan terkait analisis data pada individu dan kelompok menggunakan metode dietary history. Baik, sebelum itu kita masuk terlebih dahulu bahwa metode diet history ini dikembangkan oleh Berkey dan ini sebagai alat penelitian untuk memperoleh gambaran asupan makanan dan zat gizi seseorang selama periode waktu tertentu. Nah, pada metode diet history ini berfokus pada pola makan jangka panjang, biasanya 1 bulan terakhir, dan pada metode dietary history ini tidak hanya memberikan data secara kuantitatif mengenai asupan zat gizi, tetapi juga informasi secara kualitatif yang mencerminkan perilaku makan secara menyeluruh. Nah, pada kesempatan kali ini di tujuan praktikum, ini yang pertama untuk mengetahui penggunaan metode dietary history untuk menilai konsumsi pangan pada pasangan dan juga kelompok. Kedua, untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi pada pasangan setelah dilakukan dietary history, mengetahui kecukupan gizi kelompok setelah dilakukan dietary history, dan mengetahui perbandingan hasil kecukupan antara analisis pasangan dan juga pada kelompok. Nah, untuk yang pertama adalah analisis pada individu. Di sini data respondennya bernama PSL dengan usia yaitu 20 tahun. Tanggal pelaksanaan metode diet history ini di tanggal 21 Oktober 2025, berjenis kelamin perempuan. Dan di sini ada kuesioner atau form dietary history di mana terdapat beberapa pertanyaan, dan untuk makanan dan minuman ini berupa form kosong sehingga diisi sesuai dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden di hari kemarin. Dan nantinya kita juga akan menanyakan terkait jumlah, metode pengolahan, merek, dan juga frekuensinya, apakah setiap hari 5 sampai 6 kali dalam seminggu atau 1 bulan eh, berapa kali, seperti itu. Nah, dari hasil itu kita mengetahui bisa kita isi dan juga bisa kita centang untuk bagian frekuensinya. Di sini untuk responden PSL ini bisa kita ketahui bahwa asupan makanannya terdapat beberapa yang bisa dilihat pada layar, dan untuk konsumsi pada makan siang di sini pada responden PSL ini tidak mengkonsumsi makanan dan hanya air putih, sehingga ini bisa memengaruhi untuk hasil asupan nanti di total akhirnya. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan pencentangan pada form dietary history, maka kita perlu untuk lebih memperjelas berapa kali di dalam frekuensi itu. Karena di form ini masih 2 sampai 3 kali per bulan, jadi lebih bisa untuk kita jelaskan berapa kalinya 2 atau 3 kali. Nah, selanjutnya di sini untuk hasilnya baru kita masukkan untuk perhitungan kandungan zat gizinya, dan didapatkan total asupan ini yaitu 758 untuk energinya, dan untuk zat gizi yang lain juga bisa dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kecukupan individu. Dari hasil diet history tadi, kita ketahui bahwa total asupan itu sebanyak 758 kilokalori, yang masih 33,71% pemenuhan dari AKG perempuan di usia 19 sampai 29 tahun, yang artinya belum mencukupi. Pada protein, lemak, karbohidrat itu juga masih belum mencukupi karena masih di bawah cut off kurang dari 77% AKG. Dan sedangkan untuk zat gizi mikronya, di sini ada natrium, di sini mencukupi dan berada dalam batas aman di 29,19%, dan untuk zat besi, vitamin C, dan juga kalsium ini juga masih belum mencukupi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke analisis kelompok. Nah, di sini kita ada 14 data untuk perempuan, sedangkan kita ada punya 2 data untuk mahasiswa laki-laki. Nah, di sini kita bedakan karena AKG dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu berbeda. Untuk perempuan di sini kita ketahui rata-ratanya ada di 1331, protein 43,8, dan di sini juga bisa kita ketahui persentase pemenuhannya, dan dapat kita simpulkan bahwa pada
kelompok perempuan di sini untuk energinya belum mencukupi, protein belum mencukupi, pada zat gizi makronya juga yang lainnya juga belum mencukupi, sedangkan pada natriumnya ini pada batas aman yaitu di 33,73%, dan untuk vitamin C ini juga telah mencukupi di 90,16%, sedangkan pada zat besi dan juga pada kalsiumnya ini masih belum mencukupi. Berbeda dengan kecukupan pada kelompok laki-laki, di sini energinya justru lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perempuan, yaitu di 71,9, tetapi juga masih belum mencukupi. Tetapi untuk proteinnya di sini justru melebihi di 363,75%. Selanjutnya untuk lemak juga sudah mencukupi, karbohidratnya belum mencukupi, dan untuk zat gizi mikronya di sini zat besinya justru melebihi, untuk vitamin C juga melebihi, tetapi untuk kalsiumnya belum mencukupi. Dan untuk konsumsi natriumnya ini juga masih dalam batas aman. Nah, selanjutnya di sini kita bandingkan antara kecukupan pada data kelompok dan juga pada pasangan PSL tadi. Nah, pada individu PSL ini kita ketahui bahwa hal ini pada individu ini lebih rendah dibandingkan pada kelompok yang lain. Sedangkan pada kelompok laki-laki ini menunjukkan tingkat kecukupan zat gizi yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Dan untuk kelompok perempuan memiliki tingkat kecukupan zat gizi pada kategori sedang dengan karbohidrat dan juga vitamin C yang relatif lebih baik. Tapi pada responden PSL ini menunjukkan tingkat kecukupan zat gizi yang paling rendah pada semua komponen, baik itu pada energi, karbohidrat, zat besi, vitamin, dan juga kalsium. Nah, di sini baik itu pada responden individu, kelompok perempuan maupun laki-laki masih belum memenuhi untuk zat gizi pada kalsiumnya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan bahwa dari hasil praktikum ini, metode diet history itu bisa menjadi alat penilaian pada gizi yang efektif apabila dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, wawancara secara mendalam, dan juga validasi data yang baik. Nah, pada pasangan PSL ini memiliki tingkat kecukupan gizi yang paling rendah dengan energi yang hanya terpenuhi sebesar 33,71%, protein 50,94, lemak 31,49, dan karbohidrat 32,69. Pada kelompok perempuan pun tingkat kecukupan gizinya lebih meningkat dibandingkan dengan kelompok ini dibandingkan dengan pasangan PSL. Berbeda dengan kelompok laki-laki yang menunjukkan tingkat pemenuhan yang lebih tinggi lagi, terutama pada protein yang sangat melebihi di 363,75% dan lemaknya 87,47%. Nah, di sini meskipun ada beberapa yang belum mencukupi, dan juga pada sisi zat gizi mikronya, natriumnya pada seluruh kelompok ini masih dalam batas aman, dan pada zat besi dan vitamin C-nya pada kelompok laki-laki melebihi kebutuhan harian. Sedangkan untuk sarannya, di sini disarankan agar pengumpulan data konsumsi makanan itu dilakukan lebih teliti dan juga mendetail supaya gambaran asupan gizinya itu bisa lebih akurat. Selanjutnya, responden nanti sebaiknya dibimbing agar bisa mengingat dan juga menjelaskan pola makan hariannya secara lengkap, termasuk jenis bahan makanannya, ukuran porsi, frekuensi konsumsi, serta cara pengolahan makanannya. Dan dari sisi responden PSL ini tadi, penting juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap pola makan seimbang, termasuk variasi sumber karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak sehat, serta konsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan juga disarankan juga untuk bisa menambah porsi makannya dan tidak melewatkan waktu makan sehingga nantinya kebutuhan dari individu PSL ini bisa terpenuhi baik itu pada zat gizi makro maupun zat gizi mikronya. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.